Baik. Ya. Kita akan lanjutkan. Dua sektor sudah kita bahas, masih ada dua sektor lagi yang akan diberikan kesempatan untuk bertanya dan dijawab oleh Pak Jokowi dan Pak JK. Ya. Dari sektor konektivitas dan juga infrastruktur dan pengembangan ekonomi daerah. Baik, kami persilahkan. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Yang kami banggakan Capres Pak Jokowi dan Bapak Cawapres Yusuf Kalla. Nama saya Karmelita Hartoto, Wakil Ketua Umum Bidang Logistik di Kadin dan juga Ketua INSA. Saya langsung pada pertanyaan Pak. Bagi dunia usaha, masalah infrastruktur dan konektivitas merupakan hal yang kritis dan sangat mengganggu kelancaran transportasi. Secara kasat mata, kita melihat kemacetan terjadi di mana-mana. Angkutan laut yang strategis untuk mendukung konektivitas kurang mendapat perhatian pemerintah. Kendala legalitas monopoli oleh BUMN, subsistem yang tidak terintegrasi, terbatasnya pembiayaan, tarif pemerintah yang kurang layak, dan tidak adanya insentif investasi menjadi bidang ini berkembang lambat dan menjadi salah satu penyebab rendahnya daya saing nasional. Kadin mengharapkan peran swasta yang lebih besar dalam membangun infrastruktur. Oleh karenanya, pemerintah diharapkan memberikan terobosan berupa perubahan peraturan maupun kebijakan baru agar dapat memberi peluang lebih besar kepada swasta. Pertanyaan Anda? Ya. Apakah program kunci Bapak untuk memperbesar peran swasta dalam membangun infrastruktur pelabuhan dan bandara? Dalam program tol laut yang pernah Bapak sampaikan, kami mohon dielaborasi agar tidak ada kesalahan interpretasi. Menurut kami persoalannya bukan masalah kapal besar yang harus mundar-mandir, sebaiknya diperbaiki akses pelabuhan, atasi pusat produksi tidak merata, tarif pelabuhan yang terus meningkat karena bicara kapal adanya di angkutan. Kami siap. Baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan langsung dijawab. Terima kasih. Jadi mestinya kalau APBN kita tidak cukup, dunia usaha, swasta harus diberi kesempatan untuk membangun infrastruktur yang ada di negara ini. Yang saya sampaikan adalah mengenai, sering saya sampaikan, ini tol laut. Tol laut ini saya berikan penjelasan lagi, bukan membuat jalan aspal tol di atas laut, tetapi adalah mondar-mandirnya kapal dari ujung barat Indonesia sampai ujung barat di ujung timur di Indonesia. Dari ujung barat ke ujung timur, dari ujung timur balik lagi ke ujung barat. Karena apa? Yang saya lihat fakta-fakta di lapangan memang ongkos transportasi kita ini mahal. Semen, sering saya contohkan, di Papua bisa 700.000, bisa 1,5 juta, bisa 1,2 juta. Satu sak. Di kita hanya 50-60 ribu. Oleh sebab itu rasa keadilan itulah yang ingin kita kejar. Siapa yang bisa membangun? Sebelum kapalnya datang, mestinya setiap pelabuhan yang akan dilewati itu harus dibuat deep seaport, pelabuhan dalam, sehingga kapal-kapal besar bisa merapat. Semuanya bisa merapat. Tidak hanya di Tanjung Priok, tapi di Belawan, Tanjung Perak, kemudian sampai di Sorong, di Papua, semuanya harus deep seaport. Siapa yang mampu mau bangun itu secara cepat? Kalau APBN kita terbatas, swasta silakan, swasta membangun itu. Saya kira kita terbuka ke depan. Tetapi menurut saya tidak hanya masalah infrastruktur yang berkaitan dengan laut. Karena memang sebetulnya transportasi laut inilah yang paling murah. Kalau sampai pelabuhan baru diambil alih oleh truk. Tetapi juga double track kereta api ini juga angkutan yang sangat murah. Untuk manajemen distribusi logistik di semua provinsi, di semua kabupaten kota yang ada di Indonesia. Yang laut, silakan lewat laut. Ini murah sekali. Kalau saya bandingkan, saya ini tiap hari kirim kontainer ke Eropa, dibandingkan saya kirim kontainer ke Papua, kok lebih mahal ke Papua? Ini kan ada yang keliru, itulah yang harus dibetulkan. Kalau tol laut ini jadi, ada deep seaport selesai, kemudian double track-nya juga semuanya dibangun. Dengan APBN silahkan, kalau ada uangnya. Kalau nggak ada, dunia usaha saya kira siap. Saya dengar semuanya siap, hanya sekali lagi, hal-hal yang berkaitan dengan apa? Dengan perizinan.
dengan regulasi itulah yang harus segera diselesaikan, disederhanakan, dipotong. Udah. Kuncinya hanya di situ. Lapangan yang saya dengar itu, nggak ada yang lain. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan pertanyaan kedua, silakan Pak. Selamat malam Pak Jokowi dan Pak JK. Saya Didi Suwondo, Wakil Ketua Umum Bidang ICT. Mengenai pendanaan lagi. Bangun kalau nggak ada duitnya jadi sulit. Ada duitnya tapi dari perbankan komersial Pak untuk bangun infrastruktur sehingga mahal. Sehingga Kadin mengusulkan adanya bank pembangunan infrastruktur yang berdana murah sehingga loan bunganya bisa murah. Dan yang kedua Pak, usul yang kedua, kalau sampai nanti Bapak sukses menjadi presiden dan wakil presiden, Kadin usul ada koordinator pembangunan infrastruktur. Karena sekarang ini infrastruktur ego sektoralnya tinggi sekali. Ada satu komandan langsung lapor ke presiden. Terima kasih. Silakan Bapak. Terima kasih Pak Isato. Jadi rupanya kita malam ini malah infrastruktur. Jadi semua pihak bicara infrastruktur. Jadi soal itu soal bank tentu. Tapi kan kita ini para pengusaha kita bukan. Sekarang kan sama si pengusaha juga hari ini kan. Ya. Jadi ini antara ayam dan telur. Kalau ada proyek biasanya dana juga ada. Kalau ada dana ada proyek juga. Tapi kita dulu kan kemauan sebenarnya. Kalau masalah dana sekarang kan Indonesia terbuka. Jadi bukan saja dalam negeri, di luar negeri juga bisa sebenarnya. Selama visible proyek itu. Kalau kita berbicara tentang infrastruktur, tentu ada yang visible dan tidak. Kalau yang tidak visible, biar pemerintah kerjakan. Secara bisnis tidak visible. Walaupun secara ekonomi tidak visible. Kalau swasta harus bisnis visible kan gitu kan intinya. Jadi tentu dibagilah. Jadi pertama kita berikan kesempatan swasta dulu. Yang mana dimaksud visible secara bisnis. Mau pelabuhan silakan, mau listrik silakan, mau apa nanti yang tidak visible secara bisnis, tapi visible secara ekonomi itu harus pemerintah mengerjakan seperti itu. Banknya tentu kita butuh bank, mungkin kita kembali lagi bank pembangunan yang berpikir jangka panjang, dana jangka panjang. Tentu sehingga tidak ada mismatch antara bank itu sehingga mudah menafsirkannya. Kita setuju bahwa memang pada waktunya lah sekarang ini Indonesia mempunyai bank pembangunan, apakah namanya infrastruktur apapun, tapi itu dapat membiayai suatu proyek jangka panjang yang dapat mencakup tentang kebutuhan-kebutuhan kita jangka panjang Indonesia ini. Kemudian masalah mengkoordinasi. Sebenarnya pemerintah itu ada Menko-nya. Kalau ada lagi koordinator dari koordinator, tambah sulit negeri ini. So, koordinator itu ada di Menko sebenarnya. Jadi kalau sekarang ini tidak jalan, tanya Menko aja dong, kenapa tidak jalan kan? Iya dong. Masa ada koordinator dasar koordinator? Tanya Menko aja dong, siapa Menko-nya dulu kan? Kenapa tidak jalan itu? Kenapa konektivitas tidak jalan? Kenapa semua listrik turun? Kenapa semua defisit turun? Tanya Menko-nya. Nah, kalau Menko-nya melajukan, buat apa? Pasti gagal kan? Ya, itu sangat penting diketahui. Ya, kita tidak bisa bicara akan. Apa yang telah dilakukan? Zaman saya maaf 10.000 ada, jalan bisa jalan. Tapi sekarang akan terus. Terjadilah turun terus. Kita menderita semua di sini kan akibatnya kan. Jadi masih mau menderita? Tidak. Terima kasih. Baik, masih ada waktu Pak Jokowi mau menambahkan, silakan. Masih ada waktu 30 detik Pak. Ya menurut saya bank infrastruktur itu sangat diperlukan. Yang pertama memang karena proyek ini adalah proyek jangka panjang. Kemudian juga insentif bunga mestinya juga harus diberikan. Karena sekali lagi ini adalah proyek-proyek yang jangka panjang. Sehingga dunia usaha mau masuk ke sana. Kuncinya saya kira hanya di situ. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Dan kita masih akan kembali dengan pembahasan dari sektor lainnya. Tadi juga diangkat soal pembiayaan. Kita akan lebih gali lebih dalam mengenai keuangan pembiayaan tenaga kerja dan juga sektor UMKM. Sesaat lagi, tetaplah bersama kami.